Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.
lagi di RRNet Live Musik dan saat ini RRI Sungai Liat kembali menemani kamu selama 1 jam ke depan. Ada aku Eka yang bakal ngobrol bareng bintang tamu kita yaitu ada Host Hayate. Oke deh buat para pendengar dan pemirsa seperti kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Kalau mau sayang kenalan nggak sih? Halo apa kabar? Halo. Baik. Nah tentunya buat para pendengar dan pemirsa langsung aja kita kenalan buat abangnya boleh memperkenalkan diri ya. Di band posisinya apa, nomornya berapa biar aku save nanti nggak bercanda ya. Buat abang baju putih langsung aja boleh perkenalan. Iya nama saya Gesti, posisi saya ada di bass. Saya Dani di violin. Oke selanjutnya. Saya Dendi di vokal dan gitar. Yang terakhir. Saya Feby kiper. Kiper. Oke. Oke deh, tentunya buat para pendengar pemirsa, buat kalian yang pengen kenalan ya, nanti kita kenalan lebih dalam dan tentunya tadi di awal aku udah nyebut nih ya, Host Hayate. Nah langsung aja, aku pengen tahu nih apa sih makna dari nama Host Hayate? Karena menurut aku di zaman sekarang nama ini tuh unik banget. Jadi buat abang, aku pengen dong kalian bagiin apa arti dari Host Hayate. Iya sebenarnya Host Hayate itu berawal dari tempat nongkrong kita biasa. Kebetulan kita sering nongkrong di sebuah barbershop, namanya Barber House waktu itu kan. Jadi rumah si Dendi ini ada di Gang Hayati. Jadi antara perjalanannya antara Hayati ke House jadi Host Hayati. Jadi perjalanan mau nongkrongnya gitu sih. Simple aja sih, nggak terlalu. Sebelumnya banyak sebenarnya nama-nama yang kita publish ya, tapi terakhir kita pilih Host Hayate. Host Hayate. Nah untuk personilnya sendiri nih bang, udah dari awal Host Hayate ini ada personilnya ini aja atau pernah ganti atau gimana? Enggak, bassnya PLT sampai sekarang. Jadi band ini awalnya memang si Dendi sama Feby dulu awalnya. Oh si Dendi sama Feby dulu. Emang dari ide mereka berdua. Oke, nah ada abang Gesti sama abang yang satunya lagi gimana? Dani. Abang Daninya ini gimana ketemunya gitu loh? Boleh dong diceritain. Waktu itu gak sengaja sih ya, sebelumnya dari Bang Aden sama Bang Feby dulu ketemu gitu. Nah terus ada project nih bikin grup band yuk katanya. Ya udah kita bikin grup bertiga pertamanya. Baru nanti baru habis itu ketemu dengan siapa sih basis yang awal? Revan, oke. Nah, Baru kita bikin band gitu. Oke, nah ketemu abang Gestinya gimana? Di terminal. Waktu itu saya tuh lagi nggak ada duit ya. Oke, jadi saya pinjam duit ke mereka, upahnya itu main ngisi bass di band ini. Oke. Nggak taunya kelanjutan jadi additional sampai sekarang. Oke, sampai sekarang nih ya. Jadi ya udah berarti dari Host Hayate ini ada, berarti personalnya ini aja. Nah, aku juga pengen tahu sejak kapan Host Hayate ini ada? Kalau masalah umur band, kita pertama kali di tahun 2018. Di tahun 2018, waduh udah lama banget ya. Kita udah langsung bawain karya-karya sendiri. Jadi kebetulan kita pengen buang energi kita yang banyak saat itu kan. Dendi masih banyak stok karya-karyanya yang belum terpublish, jadi cocok banget buat Host Hayate, jadi kita lanjut aja. Sekalian doktrin teman-teman yang ada di lokal kita kan kemarin-kemarin belum ada keinginan buat karya-karya sendiri, itu aja sih Mbak. Oke deh, berarti kita udah tahu nih ya para pemirsa dan pendengar terbentuknya Host Hayate ini gimana gitu ya. Dan aku juga pengen tanya lagi nih ya seputar tentang band ini ya, dimana ketika kalian bertemu gitu ya, apakah masing-masing udah punya basic musik sendiri atau enggak nih? Silakan Dendi, jelaskan. Ya udah, sebenarnya pas pertama kali ketemu itu dari kita punya materi, saya punya materi, habis itu ketemu sama siapa? Sama Feby kan. Karena fondasi sebuah band itu dari drum menurut saya kan. Jadi saya cari, memang Feby itu kan senior kita dulunya. Jadi waktu festival itu dia, ini orang jago banget nih dulu. Jadi kalau ikut festival musik pasti juara terus, jadi agak kesel juga. Jadi makanya saya tarik dulu jadi drummer. Habis itu kita di dalam materi itu harus ada biola. Jadi instrumen yang menariknya di lagu ini adalah harus ada biola. Jadi kebetulan Feby kenal sama Mas Dani, Mas Dani biola. Terus ya udah kita langsung sikat aja. Habis itu baru ketemu sama Revan. Iya Revan. Waktu itu Revan pemain gitar sih dia. Habis itu kita tarik jadi basis, terus main di acara
apa ya itu ya? Side by side. Side by side ya? Yeah. Side by side pertama kali. Bukan, di Rumah Jendela. Oh iya, Rumah Jendela dulu, habis itu Unplug masuk di side by side. Habis itu baru ketemu Preman Terminal ini, baru kita Preman sama-sama, Terminal, ya. oke. Oke deh, tadi juga Abang bilang kan bahwa di lagu kalian ini harus ada biolanya ya. Ya, violinnya. Nah, kenapa di lagu kalian ini harus ada biolanya? Kenapa tertarik dengan biola tersebut? Kalau biola sih sebenarnya ada beberapa pilihan, ada flute, ada apa selain flute, trompet kan. Tapi mungkin dulu saya mendengar instrumen viola ini sama piano. Jadi pas disatuin di sebuah lagu kayak orkestra nih seru nih. Jadi pas dibikin ternyata lebih megah ketimbang kita pakai piano. Ya udah kan band juga kalau nggak salah Yellow Card ya atau Silver Chair yang punya biola gitu kan. Jadi pas ada biolanya dia lebih megah. Ya udah kita pakai aja biola nih jadi unsur pemegah lagunya gitu. Oke. Nah, aku karena bahas biola, aku juga mau tanya sama Bang Dani ya, terkait dengan terpilihnya Abang gitu ya, maksudnya diajak untuk bergabung sebagai biola, itu perasaan Abang gimana? Ya pas pertama diajak sih ya tertarik gitu kan, wah experience baru nih, karena kan sebelumnya saya juga jarang main band gitu kan, jadi pas diajak ya apresiasi sekali gitu. Pengen gabung dan sampai sekarang udah sampai ngeluarin beberapa karya yang udah bisa didengerin di Spotify. Oke, jadi bangga banget gitu ya. Ya, bangga banget lah pastinya diajak main band kan. Kebetulan Mas Dani juga lulusan seni musik biola juga di Bandung, kebetulan itu. Oke, berarti host Hayat ini emang orang-orang terpilih ya, dan basic musiknya tuh udah luar biasa banget nih para pendengar dan pemirsa RRI Net Live Musik. Oke deh, tentunya para pemirsa dan pendengar, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bareng host Hayate, dan nanti kita bakal kulik lebih dalam seputar tentang pengalaman dan lagu-lagu mereka. So stay tune di RRI Net Live Musik, tonton apa yang kamu dengar. If I could, I would break down your gate. If I could, I would break down your door. If I could, I'll get into your mind. If I could, I'll get into your heart. I can't tell, oh, how super amazing you are. But you are here, you're far from me. Don't even know how bitter it is. Can't even tell, so them how from me. So I gotta go through. I never cared what you've done before. I never cared. I never cared. Nobody's perfect. Everybody make mistakes.
RRI Live Music di RRI Net. Oke, masih di RRI Net Live Music, masih bareng aku Eka dan juga host saya. Nah, tentunya buat pemirsa dan pendengar, tadi kita udah ngobrol nih ya, awal bentuknya dari host Hayate. Dan kali ini kita lanjutkan lagi obrolan kita bareng host Hayate. Nah, aku pengen tanya nih ya, untuk abang-abang yang ada di samping aku, awal mula kalian terjun di dunia musik itu sejak kapan? Wih, dari siapa dulu nih? Karena Bang Gesti di pinggir aku, Abang Gesti aja dulu deh. Kalau saya pribadi main musik semenjak SMA ya, awalnya iseng-iseng. Terus kebentuk bandnya waktu di Bandung sama anak-anak kampus, baru pulang ke sini dan kembali diajak oleh Bang Feby untuk join ke host Hayate. Oke, berarti pas Bang Feby ngajak join, abang langsung mau? Iya, karena saya lagi gak ada uang kan tadi. Oh iya, gak ada uang ya. Oke deh. Diiming-imingi waktu itu. Oke. Oke, itu untuk Abang Gesti. Nah, untuk Abang Dani sendiri gimana? Kalau saya sendiri juga sama, dari SMA sebenarnya udah hobi musik gitu kan. Dari mulai ngikutin guru seni main organ tunggal gitu, jadi krunya. Sampai akhirnya dia yang ngeracunin sebenarnya, udah ngambil jurusan musik aja katanya. Ya udah sampai sekarang gitu. Oke, jadi pengalaman atau jam terbangnya itu sejalur gitu ya? Sebenarnya saya lebih ke sales sih daripada musik sebetulnya. Sales? Iya. Oke. Nah lanjut lagi nih buat pemirsa dan pendengar, langsung aja kita ke abang yang baju kuning, ada Abang Dendi nih ya. Kita harus tahu abang ini mulai terjun ke dunia musik itu sejak kapan? Terjun ke dunia musik sama kayaknya SMA juga ya, karena waktu dulu kan di Bangka tuh festival band, musim-musim festival band. Jadi kita juga ikut, terus ke Bandung kan, bikin juga, saya punya band juga. Terus habis itu dari Bandung balik lagi ke Bangka juga bikin musik, bukan bikin band juga di host Hayate ini. Oke, dan yang terakhir Abang Feby gimana nih? Wah, ceritanya? kayaknya panjang sejarah kok gue. Iya, kayaknya aku percaya nih ya. Kayaknya ini senior banget di band ini. Kalau saya pribadinya pertama kali main musik tahun 97. 97 itu saya kelas 6 SD lah, kelas 5 SD, 6 SD sekitar itu. Sering ikut festival band juga. Terus sampai SMA keluar kita sempat main di kafe-kafe, long trip gitu, pindah-pindah pulau. Sampai akhirnya berlabuh lagi di pulau sendiri. Main di kafe-kafe sini juga. Tapi kayaknya harus main musik kayaknya harus kayak kuliah. Jadi harus ada tugas akhirnya, harus karya ya di host Hayate. Itu jadi perjalanan akhir kita. Oke deh, jadi keren banget nih teman Pro 2 ya, ternyata para personilnya emang udah punya jam terbang yang luar biasa banget nih ya. Dan langsung saja buat para pemirsa dan pendengar, mungkin tadi udah dengar perform dari host Hayate nih ya, dan udah pada nebak genrenya kemana. Untuk lebih dalam lagi kita kulik nih ya, langsung tanya ke personilnya, sebenarnya host Hayate ini genrenya lebih ke arah mana gitu. Silakan Pak Dendi. Aduh, kalau nih jawab nih agak rumit juga ya, tapi sebenarnya kita punya banyak referensi musik, ya, mau dari akustik, mau dari hard rock, greencore, semuanya kita masukin. Jadi hanya pada saat pada saat kita membentuk sebuah band, banyak elemen yang dipakai, termasuk biolanya juga ternyata suaranya agak-agak aneh ya kata saya. Terus kita juga ulik-ulik efek, tapi bassnya kita sebenarnya pop, instrumennya rock ya. Terus habis itu ya udahlah biar beda sama yang lain, kita masukin unsur-unsur suara-suara sonic gitu. Jadi kita sepakat cetus di sonic pop rock ya kayak gitu. Sonic pop rock gitu. Oke, berarti teman-teman yang lain juga setuju gitu. Setuju nggak setuju? Harus setuju. Setuju. Ikut apa kata Pak Ketua. Nah, tentunya buat para pemirsa dan pendengar juga, host Hayate ini di tahun 2024 kemarin udah merilis mini album, benar gak sih? Ya, benar banget. Benar banget nih ya. Nah, aku pengen tanya dong, di mini album tersebut lagu jagoan kalian kalau tampil itu yang mana? Ya, masing-masing aja ya. Masing-masing aja. Pasti masing-masing punya lagu favorit gitu kan? Jadi boleh dong dikasih tahu. Kalau dari album EP yang From Host to Hayate, favorit saya Raining Song sama Traffic Light sih. Traffic Lights, oke. Buat Mas Dandi apa? Kalau saya sih Everybody Make Mistake ya, sama Traffic Light kayaknya. Itu
selalu pecah aja di akhir gitu buat closing. Oke. Untuk Abang Dendi? Kalau di album pertama mungkin Mistakes ya, Mistake. Kalau di luar album Merangui saya sukanya. Oke, berarti punya favoritnya masing-masing. Dan yang terakhir Abang Feby gimana? Jelas Mistake lah. Mistake. Selalu jadi kebanggaan. Jadi warna sendiri Hosayati itu sebenarnya Mistake itulah di lagu Mistake kita itu. Oke, jagoannya. Oke, itu untuk jagoannya ya. Untuk lagu yang paling rumit deh. Semuanya hampir rumit, Mbak. Semuanya rumit sih. Mistake juga lumayan rumit sih. Iya, nah dari masing-masing abang nih ngerasa paling rumitnya kenapa gitu? Kalau aku pribadi di lagu Dance. Di lagu Dance, kenapa tuh? Karena ketukan drumnya, makan energi banyak, Mbak. Faktor umur jadi cepet capek. Iya gitu. sih. Nah untuk abang Dendi? Kalau lagu rumit tuh sebenarnya hampir semuanya. Jadi pertama kali kelihatannya kan lagunya sederhana. Gara-gara record dilapis, ditimpa kita nemuin kayak formula-formula yang apa ya di rekaman itu ditambah-tambah terus dan ujung-ujungnya nyulitin diri sendiri nih. Apalagi ada lagu yang rumit tuh kayak Panmau itu rumit tuh sebenarnya. Jadi Panmau itu rumit untuk secara soundnya susah untuk diulik juga. Terus kalau Mistake itu karena dia banyak singkupnya gitu. Ya ujung-ujungnya kayak ini main gitarnya gimana ya, harus 2 orang gitu ya gitu. Makanya saya sebenarnya butuh additional juga sebenarnya di lagu ini gitu. Oke, untuk Abang Dani? Untuk lagu yang rumit ya, kalau saya sih sebenarnya lebih ke yang belum keluar ya lagunya ya. Apa tuh? Di-spill sekarang enggak? Jangan itu. dulu deh. Apa itu? Surprise nanti. Oke deh. Karena belum ketemu soalnya. Makanya rumit banget ini lagu gitu kan. Aduh. Ini belum di-record soalnya. Gimana ini mainnya gitu kan. Jadi rumit itu lagunya. Oke, kita lanjut ke Abang Gesti, gimana? Aduh, kalau saya semuanya lagi. Kalau saya dari segi bassnya ya, Everybody Make Mistake sih. Karena memang itu kan lagu diciptain oleh Bapak Dendi ini. Jadi Bapak Dendi itu sebenarnya basicnya tuh pemain bass. Oke. Dia tuh lebih jago dari saya main bassnya sebenarnya. Jadi beberapa part di Everybody Make Mistake itu memang dibuat oleh Bapak Dendi. Dan saya harus bisa mengimbangi itu. Makanya jadi menurut saya yang paling lumayan cukup rumit adalah di Everybody Makes Mistake. Oke, jadi tentunya buat para pendengar dan pemirsa, kalian dengerin aja lagu Mistake, itu lagunya udah bisa didengar di mana aja nih Bang? Lagu-lagunya? Spotify laginya? YouTube musik juga udah ada. YouTube musik, oke. Di TikTok juga udah ada, Mbak, main TikTok kan? Oke, siap, nanti aku cek ya. Lagu host tuh main TikTok. Oke, buat para pendengar dan pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi obrolnya bareng host Hayate, dan kali ini kita lihat perform dari mereka. So stay tune di RRI Net Live Musik, tonton apa yang kamu dengar. Sedengar dinding panjang maksud artinya di meminang dah tahu ngapela di tulang urang sure ke pantai Matra tinggal urang dimancing ikan kemana hati kuda manas pulang ke rumah dade kayak dimakan dade hujan di bawah sudah berusaha tanpa bisa merukan begawe
hati lagi meminang, gak tahu ngapain lagi tulang orang. Malam minggu ke kampung bentar, jangan lupa bawa kembang kenangan. Maksud hati lagi nyari gadis mantap, gak tahu ngapain lagi ketemu jatuh. Dek kalau au kalau dek kalau au kalau dek kalau au kalau dek kalau yo Cika. RRI Live Music di RRI Net. Dan kini waktu itu datang, Kau beranjak pergi tanpa maaf kata, hilang berpaling, berpaling hilang seperti tanpa dosa, tanpa dosa. Yeay. Nah, tentunya buat para pendengar dan pemirsa, tadi aku udah dengar perform dari host Hayate nih ya. Abang Dendi ini luar biasa performnya, totalitas banget ya, sampai mainin rambutnya luar biasa banget. Ini kan lagunya tuh sebenarnya kalau diperdalamin itu tuh maknanya tuh dalam banget, sedih banget, tapi abang itu maunya totalitas banget. Nah, aku pengen tanya, makna lagu ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, Rangui ya berarti. Rangui itu sebenarnya dia sebenarnya poetik lagunya. Jadi lebih ke ada kata-kata pada saat ini sih. Jadi kita itu punya sungai. Jadi lagunya lebih ke sosial eksperimen. Ada sungai di Bangka Belitung itu namanya Rangkui. Jadi sungai Rangkui, terus kan dulu kan sungai Rangkui itu kan jernih indah ya. Nah tapi itu udah nggak ada lagi. Jadi Rangkui itu kita udah hilang, kita nggak punya lagi, makanya dirubahnya jadi Rangui. Jadi orang-orang yang di situ itu kan udah nggak peduli, makanya dan ini beranjak pergi tanpa maaf kata. Jadi kayak habis manis sepah dibuang aja. Jadi orang nggak peduli aja sama Sungai Rangkui itu kan. Jadi kita bilang itu bukan Sungai Rangkui lagi, itu Rangui itu udah kotor itu makanya. Terus waktu itu juga lebih kritik pemerintah. Jadi kayak yang buruk hanya kau senyumi. Jadi semua hal yang buruk itu disenyumin. Dan sedangkan yang baik, kenapa yang baik tidak kita warisi gitu. Jadi lagu itu kan sebenarnya dalam maknanya buat saya yang sering di daerah sungai-sungai gitu kan. Jadi memang lagu itu harus kayak emosional. Jadi sifatnya puitik, emosional, terus harus deep lah gitu. Makanya harus dicurahin aja. Nggak tahu sih itu kayak mistis aja lagu itu. Lagunya mistis. Tiba-tiba udah masuk situ tuh udah kayak bodo amat lah mau setnya kayak gimana, mau setnya akustik udah pasti udah harus ditumpahin gitu. Iya, jadi totalitas banget nih kalau kalian lihat tadi nih ya. Dan tentunya berarti inspirasi lagu dari kalian ini tuh bisa dari mana aja gitu ya. Nah, tentunya untuk inspirasi lagu lainnya nih Bang, salah satu dari kalian yang menurut kalian menarik banget, kira-kira itu di lagu apa?
apa ya masing-masing ya. Untuk Apa? album Kalau From House to Hayate ya. Kira-kira apa album, album From House to Hayate Panmau. Pertama kali Panmau itu Iya. singkatan dari Panti Maut. Jadi Oke, Panmau itu Panti Panti Maut. Maut. Jadi ada cerita sebuah panti yang ngejual orang-orang ya kemiskinan atau kegelisahan orang-orang terus dijadikan duit kan. Jadi dilihat kemiskinan dan kesusahannya terus mereka minta duit. Nah, itu sebenarnya bukan di Bangka Belitung tapi di Riau gitu. Nah, kita mungkin bisa aja itu kejadian di Bangka Belitung. Jadi gitu. Jadi kita ya udah kita angkat aja sebuah momen itu kita bikin lirik dan dibikin musiknya sama-sama. Nah, itu sebuah lagu dari Panmau. Oke deh, nah tentunya buat pendengar dan pemirsa berarti luar biasa banget lagu-lagu mereka ini ya, terinspirasinya dari mana aja, dari alam ada gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen dengar bisa dengar di Spotify nih ya. Nah tentunya buat pemirsa dan pendengar kali ini kita lanjutkan obrolan ya seputar tentang pengalaman kalian manggung. Nah tentunya pasti udah banyak banget ya kalian manggung di sana sini dan aku pengen tanya dong kalian manggung paling jauhnya di mana nih? Paling jauh ya. Paling jauh. Toboli. Iya. Toboli gak sih? Toboli. Toboli gak? Kayaknya Belitung paling jauh. Iya. Oh iya Belitung. Oh Belitung. Bener-bener. Oke, boleh dong diceritain sedikit pengalaman serunya di Belitung itu kenapa? Wah banyak nih. Di bulan November kemarin kita ada teman-teman dari Belitung gitu pengen ngajak. Anonim. Iya, Anonim Foundation apa Ya, gitu ya. Foundation. Itu jadi di sana mereka tuh ada acara gigs gitu. Nah, Oke. ini udah volume keduanya. Mendadak gigs. Mendadak Gigs. gigs 2 itu nah Host Hayati diajak buat main di sana gitu. Oke, jadi ikut gabung. Ya, itu paling jauh sih kayaknya di Belitung soalnya Seru itu. Seru. Seru. Karena kita berangkat naik kapal Mbak. Waktu itu Pulang naik kapal. gelombangnya gede banget. Sampai Mas Dani itu mabuk Mbak. Dia sudah tidak nyawanya udah di atas kepala. jadi ya itulah. Jadi mungkin- banyak cerita gitu ya. Terus dapat teman-teman baru juga di sana Oke, gitu. dapat teman-teman baru. Nah, kan paling jauh Belitung nih ya. Untuk prepare-nya sendiri gimana nih? Pasti ya setiap perform itu pasti ada yang namanya prepare. Tapi untuk ke Belitung kan pasti lebih ribet nih. Nah itu gimana kalian mempersiapkannya? Pasti berangkatnya nggak sendiri kita. Jadi ada 2 band Oke. yang kita sama-sama waktu itu ada Krokodil juga. Terus habis itu timnya harus ini dulu kayak krunya harus ada. Kalau enggak kita berdua nih karena ada Krokodil sama Host Hayate. Pas main Host Hayate Krokodilnya nge-kru. Habis itu dibalik pas Krokodil main Host Hayate-nya nge-kru. Jadi kita saling bantu nggak ribet-ribet gitu. Oke. Jadi sama-sama punya dokumentasi juga jadi dibalik-balik kayak gitu. Oke, jadi benar-benar prepare-nya udah disiapin karena Iya. udah tahu mau manggung jauh ya dikasih perform yang totalitas banget gitu ya. Oke deh, tentunya buat pemirsa dan pendengar kali ini kita lanjutkan lagi nih ya selama perjalanan ngeband nih ya pasti ada banyak banget yang namanya suka dan duka nih ya. Jadi aku pengen tanya suka duka selama bergabung di Host Hayate ini apa aja? Aku maunya satu persatu dijawab nih. Boleh? Dari abang yang paling ujung dulu deh. Suka duka. Iya. Banyak sukanya sih alhamdulillah sama Host Hayate sih. Banyak energi-energi baru yang tercampur jadi banyak pengalaman-pengalaman, banyak harapan-harapan juga bisa ketemu bareng karya-karya baru dari teman-teman lokal. Semakin banyak talent-talent lokal kita di Bangka Belitung. Sukanya sih itu sih. Oke, untuk dukanya? Hampir nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada. Jadi dibawa enjoy aja gitu ya Bang ya? Enjoy, bermusik harus bersenang-senang. Kita Oke. saya itu harus bersenang-senang Mbak. Siap, itu dari Bang Feby. Nah dari Abang Dendi sendiri gimana nih? Saya dukanya kehilangan basis kesayangan saya dulu, Revan. Wih, kenapa tuh? Ya saya kehilangan satu basis saja, tapi digantikan juga sama yang lebih baik juga, is okay. Oke. Sukanya Host Hayate ini sebuah band yang sangat sangat nggak disangka-sangka, jadi banyak kejutannya. Saya dapat beberapa lagu baru. Terus musiknya juga, oh ternyata lagu tuh bisa diginiin ya sama teman-teman ya. Oh ternyata dari sebuah lirik yang sederhana bisa dibongkar, bisa di-mix jadi sebuah karya yang bagus ya gitu. Itu menarik tuh. Jadi kalau misalnya dilempar umpan nih, satu lirik nih, anak-anak tuh, oh kayak gini dikasih formula-formula nih. Oh was itu salah satunya Rangui sama Sabit itu bikinnya
berapa? 1 jam ya? 1 jam. 1 jam cuma. Nah selanjutnya dari Abang Dani, gimana? Kalau saya sendiri sih lebih banyak sukanya juga ya. Karena pertama jarang nggak reguler gitu kan, ke Host Society ini kan nggak tiap hari main gitu kan. Jadi kayaknya kalau yang duka-duka itu nggak ada deh. Lebih banyak sukanya, jadi ya pas lagi ngumpul. Karena saya sebenarnya di musik ini sebagai penyeimbang sebetulnya dari kita keseharian kerja gitu kan, stres ini kerjaannya, larinya ke musik gitu. Jadi lebih aja. banyak kesukanya ke situ gitu, jadi sebagai penyeimbang aja. Yang terakhir Abang Gesti gimana? Saya juga lebih banyak sukanya sih Mbak, karena di sini saya banyak dapat ilmu dari abang-abangan yang udah sepuh semua kan. Terus relasi juga banyak, terus teman-teman band lokal juga banyak. Dukanya sendiri mungkin nggak ada sih Mbak, aman-aman aja sih. Berarti aman-aman aja nih ya. Deh buat para pemirsa dan pendengar, nanti kita lanjutkan lagi. So stay tune di RRI Net Live Music, tonton apa yang kamu dengar. Langit menguntung, menguning, tenggelam, timbul ke permukaan. Beriak tenang, tenang bergelombang, terlunta harapan dan disia-siakan. Yang buruk hanya kau senyumi, yang baik mengapa tak kau warisi. Waktu itu datang, kau beranjak pergi tanpa maaf kata. Hilang berpaling, berpaling hilang seperti tanpa dosa, tanpa dosa. Dan kini waktu itu datang, kau beranjak pergi tanpa maaf kata. Hilang berpaling, berpaling hilang seperti tanpa dosa, tanpa dosa. Hey! Yang buruk hanya kau senyumi, yang baik mengapa tak kau warisi.
datang, kau beranjak pergi tanpa maaf kata. Hilang berpaling hilang seperti tanpa dosa. Yang buruk hanya kau senyumi, yang baik mengapa tak kau warisi. RRI Live Music di RRI Net. Jika sudah biasa, orang dewasa pun bisa salah. Oh 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 oh. Thank you. Tuntutan hidup tak harus kau turut, Sopi Tokopedia jangan kau turut. Oh 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 oh. Diinjak masalah jangan kau. Hidup tak perlu berpura-pura baik, tapi malu kalau kau jadi penalu. Oh 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 oh. Ini perlu ku belum kau alas, sana keluar jangan jadi pemalas. Oh 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 oh. Asal kau tahu hidup ini keras. Besok harus bangun pagi.
butuh basa-basi. Tak butuh basa-basi. Diam. Kau jangan banyak teori. Sekali lagi. Sudah. Suaranya. Kita tak butuh. Thank you. Tak butuh basa-basi. Lanjut deh. Di negeri indah berbulan sabit, banyak hati orang yang mudah tercubit. Oh 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 oh. Yo lanjut. Dah jangan ngakunya si paling sakit. Orang sakit kini sering dipersulit. Oh 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 oh. Panjang umur semua hal-hal yang baik. Jangan banyak teori. Kita tak butuh basa-basi. You jangan banyak teori. Besok harus bangun pagi. Lekas tidur besok harus bangun pagi. Lekas tidur besok harus kerja lagi. Lekas tidur besok harus bangun pagi. Lekas tidur besok harus bangun pagi. Lekas tidur besok harus siaran lagi. Lekas tidur besok harus bangun pagi. Masih di Red Net Live Musik, tonton apa yang kamu dengar. Dan tentunya masih bareng bersama aku Eka dan juga Host Hayati. Nah tentunya buat pemirsa dan pendengar tadi kita udah ngobrol banyak banget ya bareng Host Hayati. Dan kali ini masih ada beberapa pertanyaan yang pengen aku tanya ke abang-abang nih. Bagaimana sih kalian itu mempertahankan kreativitas semangat dalam bermusik? Siapa dulu? Bapak Siapa Feby, dulu nih? silakan Bapak Feby. Bapak Feby dulu ya. Kalau enggak gue pancing dulu. Pancing aja dulu. Jadi yang menarik di bermusik di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung ini kita sebenarnya nggak bermain musiknya sendiri. Iya. Jadi yang menarik pada saat karena mungkin kita udah jadi abang-abangan ya, udah senior jadinya. Senior. Jadi karena senior ya kita juga ngelihat teman-teman yang lain kan. Jadi kebetulan kita punya experience yang lebih mungkin ya bisa dibilang udah pernah main di luar terus gitu dan ngelihat teman-teman yang baru, oh kayaknya harus diajarin nih. Jadi pada saat kita manggung juga kita ngasih sebuah learning buat teman-teman yang baru bermusik, cara di atas panggung itu seperti apa, setup bermusiknya seperti apa. Jadi pada saat kita punya seperti itu, kita juga pengen mendapatkan experience yang lebih kan untuk ngasih sebuah pembelajaran buat teman-teman yang baru juga. Dulu kan bikin karya tuh susah tuh. Iya, benar. Kita ya udah bikin aja home recording, beli alatnya, ini sampel alatnya, aplikasinya apa yang dipakai, terus anak-anak pada ngeliatin. Oh jadi seperti ini ya. Ternyata nggak selalu masuk ke dapur rekaman yang mahal. Ternyata home recording juga bisa. Jadi waktu itu PR-nya kita adalah main musik bukan hanya buat kita sendiri aja sebenarnya, tapi teman-teman yang lain diajakin, yuk sama-sama yuk nyiptain karya tuh. Karena di luar sana juga ternyata banyak talenta-talenta yang menakjubkan. Kalau dilihat band-band baru itu hampir setiap hari bermunculan nelurin karya ya. Nah di Bangka ini juga harus kita ibaratnya kita racunin lah ya. Kata kasarnya kita racunin untuk yuk bikin karya yuk, karena kutipan dari Endah Enresa juga dia bilang karya yang bagus itu adalah karya yang dirilis gitu ya. Apalagi kayak band yang belum rilis, Uncle Bitter ya, sisi lain tolong coba rilis ya. Banyak band gitu ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi bermusik itu seperti kita kuliah.
Jadi harus ada tugas akhirnya sebagai pemain musik, ya karya. Maka itu kita bareng-bareng di Hosayate, yuk kita coba seperti doktrin lah. Kasih kalau manggung bawa lagu sendiri, kepuasannya ada sendiri. Kebanggaan walaupun mereka nggak apresiasi walaupun gitu, tapi kita bangga dengan karya kita sendiri. Apapun hasil karyanya tetap harus bangga gitu aja sih. Oke deh, berarti lebih ke karya gitu ya dan meracuni band-band muda yang ada di Bangka Belitung ini gitu Bangka ya. Belitung harus kedengar di luar. Gak musik juga Pak kadang-kadang. Jadi gak musik, ada pada saat kita main musik kan tiba-tiba ada tim dokumentasi, ada fotografer yang lahir, banyak elemen-elemen lainnya. Ada yang videografer, ada soundman-nya juga. Ada kru. Jadi bercabang kemana-mana gitu ya, ilmu dan pengalamannya juga gitu ya. Benar, itu yang serunya. Oke deh, jadi tentunya buat pemirsa dan pendengar kita juga udah banyak banget ya tahu seputar tentang Hosayate dan karya-karyanya yang tentunya bisa meracuni para musisi-musisi muda yang ada di Bangka Belitung ini juga gitu ya. Nah tentunya nggak kerasa nih para pendengar dan pemirsa RRI Net Live Music ya, kita udah ngobrol banyak banget dan aku pengen tahu nih planning Hosayate di tahun 2025 karena ini tuh tahun baru banget nih ya, pasti udah ancang-ancang nih pengen planningnya apa untuk kedepannya. Jadi Hosayate itu pengen ngelanjutin EP dan bukan EP sih ya, pengen jadi album sih. Jadi ada set A, kemarin set A, nah ini bikin ngelanjutin set B-nya, ada sekitar 7 sampai 8 lagu. Insya Allah yang akan segera kita rampung. Rampungkan dan pengen rilis fisiknya atau berupa kaset atau berupa CD, terus pengen tour keluar Bangka. Amin, kita aminkan nih. Hal positif yang bisa kita ambil dari band Hosayate adalah menikmati musik dan karya tanpa merasakan duka dan menganggap tantangan ini adalah bagian dari proses. Saya Eka pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Lampu merah itu berhenti, gemerlapnya kuning hati-hati. Lampu hijau itu tandanya jalan. Polisi pun hampir mati mengatur kemacetan ini. Dan kami di sini hanya bernyanyi di mana? Traffic light, traffic light, traffic light. Lampu merah itu berhenti, gemerlapnya kuning hati-hati. Dan lampu hijau itu tandanya jalan. Bapak, polisi pun hampir mati mengatur kemacetan ini. Dan kami di sini hanya bernyanyi di traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light.
berhenti, 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 berhenti. Traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.